Ini direkam dengan hati-hati. Ini kabel harus sangat hati-hati. Tapi mereka masih tidak bisa menahannya. Perang ini memberitahunya, hei saudara, jangan bongkar kedoknya. Kita masih butuh orang-orang bodoh yang berguna ini selama beberapa tahun lagi sebelum kita benar-benar bertindak. Saudara, ini terlalu dini. Lihat. Dengan bangga berbusana tertutup, lihat dia. Memalukan sekali. Lihat, dia berdiri di belakangnya. Dalam Islam, perempuan memang harus di belakang laki-laki. Lihat, dia juga mundur. Maaf soal kacamata hitam dan topi. Konjungtivitis saya kini pindah dari mata kiri ke kanan. Jangan khawatir, ini normal. Ternyata, 90% kasus saat kamu kena konjungtivitis di satu mata, itu akan pindah ke mata satunya. Setelah mata pertama sembuh total, mata kiri saya sudah normal, tapi kanan masih bermasalah. Jadi saya pikir, kenapa tidak? Dengan kacamata hitam dan topi, saya tampak lebih keren. Mata saya jadi tidak terlihat. Pokoknya. Jadi Anthony Albanese hanya 2 hari setelah dipermalukan oleh komunitas Muslim Australia. Itu bukan hanya beberapa orang yang berteriak, karena Muslim dari seluruh dunia, termasuk Australia, memuji para pria yang meneriaki Anthony Albanese. Jadi Anthony Albanese dengan sikap tak tahu malunya mencoba bersembunyi di balik komunitas multikultural paling ramah di Australia, yaitu komunitas Vietnam, dan mencoba menegaskan kembali pesannya. Silakan dengarkan. Kita perlu waspada. Ada beberapa orang, termasuk beberapa di dunia politik, yang ingin membawa Australia kembali ke masa lalu. Ke Australia yang tak lagi mencerminkan siapa kita. Dan kita perlu bersuara. Kamu bilang Australia dulu didominasi budaya homogen. Secara etnis juga begitu. Namun itu bukan inti masalahnya, karena beberapa komunitas di Australia berhasil berintegrasi dengan baik. Tapi kita tidak bisa menggunakan mereka sebagai contoh untuk menutupi perilaku buruk dari beberapa komunitas lain yang jelas-jelas tidak berniat untuk berintegrasi. Dia bersembunyi di balik komunitas multikultural yang telah berhasil dan berintegrasi ke masyarakat arus utama Australia. Orang-orang itu, dan kita perlu terus menghargai keberagaman kita sebagai kekuatan bagi bangsa kita, karena memang seperti itulah adanya. Betapa tidak tahu malunya dia. Ia baru dipermalukan komunitas Muslim, dan ini terjadi tak hanya di Australia. Siapa saja yang paham topik ini bisa menonton video saya. Dan bukan hanya video saya saja, banyak orang sekarang mulai membicarakannya. Ada satu komunitas yang selalu menonjol. Fakta bahwa orang-orang datang dari seluruh dunia. Dan tidak ada contoh yang lebih baik daripada komunitas Vietnam. Benar, komunitas Vietnam sempat mengalami masalah saat pindah di tahun 90-an. Tapi 1-2 generasi kemudian, mereka sudah berintegrasi penuh dan mencintai Australia. Ini pertanyaannya. AS membom Vietnam dan menewaskan banyak warga. Australia ikut perang, namun perang ini sangat tidak populer di Australia. Jadi karena kedekatan Australia dengan Vietnam, banyak orang Vietnam juga datang ke Australia. Ini ada pertanyaan untuk Anda, kenapa kita tidak melihat adanya pembalasan atau serangan balas dendam dari komunitas Vietnam terhadap Australia? Mereka bisa saja berkata, kalian dulu mengebom negara kami dan membunuh banyak orang, jadi sekarang saatnya membalas. Karena itulah yang sering dikatakan oleh umat Muslim kepada kita. Mereka bilang, kalian mengebom negara-negara Muslim, itulah alasan kami melakukan apa yang kami lakukan. Kami berkata, tunggu dulu. Kami menyerang rezim kalian, berperang karena rezim kalian musuh Barat. Sebagai gantinya, kami sangat baik hingga berkata, kalian bisa datang dan menjadi bagian dari negara kami. Burung kakak tua ini sangat ribut jika kalian mendengarnya. Mengapa komunitas Vietnam tidak berperilaku seperti komunitas Muslim? Karena itu adalah contoh sempurna dari integrasi. Dan omong-omong, orang Vietnam yang pindah ke Australia itu sebenarnya berpihak pada Barat. Itulah alasannya. Tapi Anthony Albanese menggunakan contoh itu. Seperti yang kalian tahu, dia sudah sangat memanjakan dan berusaha menyenangkan komunitas agresif yang tidak suka Australia. Biar saya tunjukkan pencapaian yang mereka banggakan akhir pekan lalu. Seperti kalian tahu, umat Muslim baru merayakan Idul Fitri. Dan lihat apa yang terjadi. Dari semua tempat, di Sydney Barat tempat banyak orang seperti ini tinggal,
3 orang dirawat di rumah sakit, 1 luka tusuk. Usai acara keluarga di Maryland jadi ricuh. Perayaan akhir Ramadan berubah jadi perkelahian besar akibat cekcok soal makanan. Mereka berkelahi gara-gara makanan. Saya mau roti naan itu. Ini roti naan saya. Tidak, ambil roti naanmu sendiri. Tidak, saya mau biryani itu. Kita tidak punya cukup biryani. Lalu pisau pun dikeluarkan. Nusuk-nusuk. Ada apa ini? Contoh yang membanggakan dari semboyan keberagaman adalah kekuatan kita. Kita perlu mendukung. Dari kumpul keluarga berubah jadi perkelahian gara-gara makanan yang nyaris fatal. Setidaknya 1 pria ditusuk, 2 lainnya terluka parah. Saya melihat sekitar 20 pria berkelahi. Perkelahian itu dipicu menurut saksi ketika tamu tak diundang dari dekat situ datang ke rumah di Mark Street, Maryland. Beberapa dari mereka bersenjata. Saya melihat beberapa benda seperti batang logam, mungkin juga palu. 3 orang dibawa ke rumah sakit. 1 pria mengalami beberapa luka tusuk di bagian punggung. 2 korban ke Westmead, 1 ke Blacktown. Pemilik rumah tak bisa bicara di depan kamera. Siapa yang datang ke sini? Polisi tidak bisa bahasa Inggris. Dia mungkin orang Pakistan atau Afghanistan. Jalan ditutup, tim forensik dipanggil ke lokasi. Petugas menganggap situasi ini sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kelompok itu merayakan Idul Fitri akhir Ramadan saat beramal, berkumpul dan mengunjungi keluarga. Dan perang makanan. Dan berbagi makanan, sebuah pertemuan keluarga yang bagi sebagian orang akan berakhir di pengadilan. Dan di rumah sakit. Rumah di belakang saya malam ini tetap jadi tempat kejadian perkara. Baru saja kami melihat polisi mengambil benda mirip gagang sapu dan senter, lalu membawanya dalam kantong barang bukti. Petugas menyebut ada hingga 25 orang terlibat perkelahian ini dan mereka semua saling mengenal. Beberapa dari mereka malam ini membantu penyelidikan. Terima kasih Clementine Cunil. Apa kata mereka? Import dunia ketiga. Jadi dunia ketiga. Anthony Albanese menyebut ini kekuatan kita. Izinkan saya ulangi. Tidak semua budaya sama. Beberapa lebih bermusuhan, terbelakang, primitif atau barbar, sementara lainnya lebih maju dan beradab. Jika 1 juta orang Jepang, sebenarnya saya selalu memberikan contoh ini. Tahukah Anda bahwa dalam 5 tahun terakhir saja, hampir 200.000 orang Hong Kong telah pindah ke Inggris? 200.000? Ini salah satu pergeseran komunitas terbesar belakangan ini. Pernahkah Anda mendengar ada orang Hong Kong yang membuat keresahan sosial di Inggris? Kita sering mendengar tentang komunitas Muslim, juga tentang orang Suriah dan Libya di dunia pasca musim semi Arab. Kita sudah sering melihatnya, tapi kita belum pernah dengar soal orang Hong Kong. Itu kembali ke poin utama saya. Beberapa budaya memang lebih maju, lebih beradab, mereka lebih cocok untuk berintegrasi. Dan ada komunitas Muslim. Kamu tak bisa mengarang. Data tidak berbohong. Jadi Anthony Albanese sudah berusaha keras memanjakan orang-orang ini, membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Di jalan-jalan kita, mereka meneriakkan slogan-slogan mengerikan seperti globalize di Intifada, gas Yahudi, mengibarkan bendera Hizbullah dan Hamas, mendukung IRGC, meratapi kematian Khamenei, seorang tiran brutal yang membunuh 30 hingga 40 ribu rakyatnya sendiri. Dan yang paling utama, dia bahkan mengakui negara Palestina yang mendapat apresiasi langsung dari Hamas sendiri. Jadi meskipun semua itu, saya akan memutarnya lagi, ini yang terjadi padanya. Perlu memutar kembali apa yang kamu lakukan. Kita memutar kembali waktu. Minggir untuk memutar waktu. Minggir. Kamu memanggilnya ke bawah. Dia bertanggung jawab atas pengeluaran 1 miliar orang. Awalnya dia bilang 1 miliar orang, lalu direvisi jadi 1 juta. Perbaiki dulu angkamu. Saya pernah menulis tweet soal ini dan viral. Saya bilang orang ini memberitahunya, "Hei saudara, jangan bongkar penyamarannya. Kita masih butuh orang-orang bodoh yang berguna ini beberapa tahun lagi sebelum kita benar-benar bertindak." Saudara, ini terlalu cepat.
Saudaraku jelas sangat kesal dan marah. Tapi coba tebak. Setelah semua yang dilakukan Anthony Albanese untuk menyenangkan rezim Islam, sama seperti Keir Starmer omong-omong, IRDC baru saja menunjukkan bahwa mereka bisa menjangkau sejauh London. Keir Starmer sangat ketakutan dan berusaha menegaskan bahwa ini perang ilegal, sehingga mereka tak ingin terlibat. Mau kamu terlibat atau tidak, mau kamu mencoba bersembunyi di balik hukum internasional atau tidak, IRDC sama sekali tidak peduli dengan hukum internasional. Mau kamu bergabung dengan aliansi Israel atau tidak, IRDC tetap menganggapmu musuh. Dan aku sebenarnya percaya jika ini berubah menjadi Perang Dunia Ketiga. Semua sekutu yang hubungannya tidak terlalu erat seperti Prancis, Jerman, Australia, dan Inggris yang selama ini mencoba menjaga jarak dari Irak dan Israel, pada akhirnya mereka tetap akan terseret ke dalamnya. Sama seperti IS yang akhirnya terseret ke dalam Perang Dunia II karena nilai-nilai bersama dan kepentingan bersama kita. Dan inilah buktinya. Sudah menjilat, tetap saja begini. Iran menyatakan perang terhadap Australia. Bagaimanapun, izinkan saya bertanya sesuatu tentang Australia. Kami mengirim pesawat pengintai jarak jauh untuk membantu Uni Emirat Arab dalam mempertahankan negara itu dari serangan Iran. Mengingat apa yang Anda katakan tentang penargetan sebelumnya, apakah sekarang Anda menganggap Australia dan aset militernya sebagai target? Kami tidak bermasalah dengan rakyat Australia. Dan jika Anda ingat, ketika pemerintah Australia memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik atau menurunkan tingkat hubungan diplomatik, kami mengatakan bahwa kami menyesalkan hal itu karena tidak ada alasan yang masuk akal untuk melakukannya. Sekarang intinya adalah bahwa pemerintah Australia telah memutuskan untuk berpihak pada para agresor. Kami tidak bisa membedakan operasi ofensif dan defensif. Apa yang dilakukan pemerintah Australia adalah memihak para agresor melawan Iran. Kami tidak menganggap eufemisme ini sebagai pertahanan dari serangan Iran. Kami juga tidak menyerang negara manapun. Kami menjalankan hak membela diri. Setiap upaya menghalangi hak ini akan dianggap memihak agresor. apakah maksud Anda mengatakan, Iran, kami tidak akan menyerang, hanya akan membela sekutu? Jadi jangan serang kami bukan bagian dari aliansi Irak Israel melawanmu. Tolong jangan lakukan itu. Dan mereka seperti, nyahlah. Kami tak bisa membedakan operasi defensif atau ofensifmu. Bahkan jika kamu membela sekutumu yang kelak kami nyatakan perang terhadapnya. Negara-negara Teluk Persia, kami akan menganggapmu musuh dan mengejarmu. Dan Anthony Albanese, waduh. Kamu tidak bisa membuat kesepakatan dengan iblis. Kamu memang tidak bisa. Kamu tidak bisa setengah-setengah. Dan inilah kenapa saya bilang Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri terburuk. Dan tahu tidak, ini adalah waktu terburuk untuk punya Perdana Menteri terburuk dalam sejarah. Ekonomi kita sedang menurun. Mereka sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk kehancuran ekonomi total. Dan sekarang mereka menyalahkan perang. Sekarang saya tahu itu akan berperan. Kita tidak belajar dari krisis COVID. Australia sangat luas, 2 kali Eropa Barat, tapi hanya punya cadangan minyak untuk 1 bulan. Izinkan saya memberi Anda satu contoh lagi tentang betapa pemerintah ini jungkir balik demi komunitas ini. Lihat ini. Ini Asisten Menteri Multikultural Australia, Julian Hill MP. Lihat dia. Lihat ini. Dengan bangga menutupi diri. Lihat dia. Sungguh memalukan. Lihat, dia berdiri di belakangnya. Perempuan harus di belakang laki-laki dalam Islam. Lihat, dia pun mundur. Dan lihat betapa bangganya dia duduk di sana. Apakah kamu ingin tahu karakter orang ini? Baru bulan lalu dia bilang Yahudi adalah musuh terbesar Islam. Lupakan penerapan undang-undang ujaran kebencian yang dibuat terburu-buru untuk orang sepertimu dan aku. Alih-alih menerapkan undang-undang ujaran kebencian itu kepadanya, mereka malah berfoto bersama. Aku akan mendengarkan apa yang dia katakan. Sekarang aku bertanya padamu, siapa saja musuh-musuh terbesar Nabi Allah sepanjang hidupnya? Angsa mana? Masih. Sampai sekarang dia masih merokok. Dia sadar harus bicara, tapi hanya singkat. Jadi mereka bukan hanya musuh Muhammad.
Mereka menjadi musuh Muhammad karena sering mengajukan pertanyaan teologis dan akhirnya dibantai oleh Muhammad. Orang Yahudi tidak pernah membantai Muslim. Tidak pernah ada satupun perang atau pertempuran di mana orang Yahudi membantai Muslim. Justru selalu sebaliknya. Muhammad terus menuduh mereka, oh kalian berpihak pada musuh, atau kalian tetap netral, kalian tidak datang menolong kami, dan seterusnya. Dan kemudian dia selalu menyerang mereka dan membantai mereka. Mengambil perempuan mereka sebagai budak seks, sebagai istri, membantai laki-laki dan anak laki-laki mereka hingga usia 13 tahun. Dia berani menyebut mereka musuh. Mereka juga punya pertanyaan teologis dan pasti akan bertanya padamu. Mereka teguh dalam keyakinan mereka. Mereka tidak percaya pada klaim kenabian nabimu. Lihat ini, katanya mereka tetap musuh terbesar. Dan asisten menteri multikultural kita mendatanginya dan berfoto dengannya. Yahudi kan? Yahudi. Ini direkam, harus hati-hati. Ini direkam, jadi saya harus sangat hati-hati. Tapi mereka tetap tidak bisa menahannya. Lihat ini. Tetap saja. Yahudi kan? Ini direkam, harus hati-hati. Kaum Yahudi. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dan katakan. Mereka menganggapmu orang bodoh. Mereka benar-benar membodohi kita. Yahudi adalah musuh terbesar Nabi Allah. Masih saja dan terus begitu. Mereka paling menyulitkan Nabi Allah. Ingatlah ini. Siapa yang paling menyulitkan Nabi Allah? Orang-orang Yahudi. Bagaimana? Jelaskan bagaimana. Nabi Allah sangat lembut. Begitu pengertian. Beliau mengusir mereka dari Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah. Satu demi satu. Lewat pertempuran ini kita bisa membalikan keadaan dan menyebutmu musuh terbesar Australia. Kami telah melihat banyak serangan teroris. Semua korban jiwa akibat terorisme berasal dari tindakan Muslim. Kamu sangat mengganggu, jadi harus diusir dari Australia. Tentu saja itu akan membuat banyak orang ngeri. Wajar saja karena kita tidak hidup di zaman abad pertengahan. Lihat bagaimana dia memuji tindakan mengusir orang. Dan itu bukan satu-satunya yang dilakukan Muhammad. Ada pertempuran Banu Quraza, ada juga pertempuran Khaybar. Muhammad benar-benar membantai orang Yahudi. Pertempuran Banu Kharizai, menurut perkiraan mereka sendiri, mereka membantai sekitar 300 hingga 1000 anak laki-laki dan pria Yahudi. Dan semua wanita mereka dijadikan budak seks. Seperti yang dia bilang, ini tercatat. Saya harus berhati-hati karena mereka bisa berkata seperti ini saat tahu sedang direkam. Bayangkan apa yang mereka katakan saat tidak direkam. Saya tahu persis apa yang mereka katakan. Sudah sering saya bilang, itu tertulis di buku-buku. Inilah orang-orang yang dilindungi Anthony Albanese. Tebak, siapa di baliknya? Orang Vietnam yang sudah berasimilasi dan berintegrasi baik, tidak pernah jadi masalah sosial. Semua komunitas pasti ada kejahatan. Jika umat Muslim melakukan kejahatan ringan, tidak masalah, kami pasti menerima. Tapi umat Muslim, maaf, saya harus berhati-hati. Para Islamis, oke. Para Islamis terus-menerus membahayakan tatanan sosial kita. Orang Vietnam tidak melakukan itu. Menurut saya, komunitas Vietnam harus bicara dan bertanya, kenapa kami dibandingkan dengan mereka? Kami tak pernah memaksakan norma budaya kami pada kalian. Kami tidak pernah bilang ingin mengganti hukum Australia dengan hukum Buddha Vietnam. Saya juga kurang paham budaya mereka. Vietnam dulu melawan kapitalisme, namun kini menjadi masyarakat kapitalis. Sekarang mereka kapitalis, tapi itu poin berbeda. Menurut saya, komunitas Vietnam harus protes dan berkata, jangan sembunyi di balik kami. Saya sudah sering bilang ini. Banyak komunitas lain yang baik dan sukses. Mereka telah berintegrasi dengan baik. Itu tidak berarti semua budaya sama. Kamu tidak bisa membawa orang dari masyarakat abad pertengahan yang agresif dan bermusuhan, lalu berharap mereka bisa berintegrasi dan berperilaku seperti orang modern yang kebarat-baratan. Kita tidak bisa mengharapkan itu. Anthony Albanese tidak mengerti itu, jadi masih ada harapan. Saya rasa tidak akan ada perubahan besar di pemilu berikutnya. Saya juga tidak tahu, karena kita tidak separah Inggris. Kita mungkin akan melewatkan setidaknya 2 pemilu lagi sebelum mencoba memperbaiki diri. Kebodohan yang sedang Anda lihat ini akan semakin parah. Tulis saja,
catat di selembar kertas, lalu kirimkan ke diri Anda sendiri dan beri tanggal tahun 2029. Ini tidak akan menjadi lebih baik. Saya rasa partai politik sayap kanan keras tidak akan berkuasa 2 pemilu lagi.